Manga Jujutsu Kaisen baru-baru ini mengejutkan para penggemar dengan perkembangan plot yang tidak terduga dan kontroversial. Sebelum ke sana, mari kita flashback ke hal-hal mengejutkan di manga karangan Gege Akutami ini. Sebagai manga shonen, Jujutsu Kaisen memiliki perkembangan cerita yang membingungkan. Siapa sih sebenarnya MC dan bos terakhir di serial ini? Yuji Itadori diperkenalkan sebagai karakter utama yang berasal dari orang biasa, sampai akhirnya ia memakan jari Sukuna. Dengan begitu, ia menjadi wadah dari sang iblis. Namun, belakangan diketahui bahwa Sukuna memiliki hubungan darah dengan keluarga Yuji. Popularitas Yuji sebagai MC makin hilang ketika Yuta diperkenalkan sebagai penyihir tingkat khusus sebagaimana Gojo Satoru. Selain itu, hilangnya Sukuna dari tubuhnya dan berpindah ke Megumi juga membuat Yuji makin kehilangan perannya. Namun setelah itu, Yuji tampil lebih kuat lagi dan banyak yang menilai jika ini kembalinya tahtanya sebagai peran utama. Di sisi lain, peperangan panjang antara Sukuna dengan para penyihir masih berlanjut, dengan kondisi sang iblis makin kuat dan menyebabkan banyak kematian dari pihak penyihir. Korban terbesarnya tentu saja Gojo Satoru yang sampai viral beberapa waktu lalu. Itulah pertanyaan mengagetkan melihat karakter terkuat di serial ini bisa mati. Banyak yang kecewa dengan kejadian ini. Namun Gojo bukanlah sembarang manusia karena belakangan ia diisyaratkan kembali ke dunia. Sayangnya kembalinya Gojo bukan lagi sebagai Gojo Satoru yang kita kenal, melainkan hanya sebagai wadah. Setelah berbagai petunjuk dalam chapter 260 yang mengisyaratkan kembalinya Gojo Satoru, antisipasi dan kegembiraan di kalangan penggemar melonjak tinggi. Namun, harapan itu berbalik menjadi kekecewaan setelah chapter berikutnya dirilis. Dalam chapter 261, Yuji Itadori masih terlibat dalam pertarungan sengit melawan Raja Kutukan, Sukuna, dengan tekad menghancurkan hati Sukuna dengan tangannya sendiri. Ketegangan memuncak saat Sukuna tiba-tiba melihat Gojo Satoru berdiri di medan perang. Namun, situasi berubah ketika Sukuna menyadari bahwa yang ia lihat sebenarnya adalah Yuta Okkotsu yang menggunakan tubuh Gojo. Melalui kilas balik, dijelaskan bahwa Rika, kutukan milik Yuta, telah melahap tubuh Kenjaku. Dengan demikian, Yuta berhasil menyalin teknik perpindahan tubuh terkutuk milik Kenjaku. Rencana ini sebenarnya telah disiapkan jika para penyihir kalah melawan Sukuna, dan bahkan Gojo Satoru sendiri menyetujui rencana tersebut. Meskipun demikian, Yuta hanya bisa menggunakan teknik salin terkutuk selama 5 menit, dengan risiko besar jika melebihi batas waktu tersebut. Setelah menyelesaikan perpindahan tubuh, Yuta dan Sukuna langsung mengaktifkan domain mereka, memperlihatkan Boundless Void milik Gojo sekali lagi. Meskipun ini seharusnya menjadi momen epik, tanggapan dari para penggemar justru beragam dan cenderung negatif. Kekecewaan ini tampaknya berasal dari ekspektasi tinggi para penggemar yang berharap melihat kembalinya Gojo Satoru yang ikonik dengan cara yang lebih berkesan. Sebaliknya, mereka merasa bahwa perubahan ini tidak sesuai dengan karakter dan esensi Gojo yang dikenal dan dicintai. Bisa dibilang bahwa ini adalah plot Jujutsu Kaisen yang paling mengecewakan. Bahkan tak keberatan jika kita memasukkan momen ini ke dalam daftar plot-plot mengecewakan di serial shonen. Setuju dengan pendapat ini? Tulis pandanganmu di kolom komentar ya.